Panas sekali, ucap Kara seraya mulai melepaskan kancing bajunya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Brian dengan pandangan yang mulai kabur. Kara dan Brian kini telah dipengaruhi oleh alkohol, sama-sama mabuk sampai kehilangan kesadaran diri. Yang sama-sama mereka yakini hanya satu, malam ini adalah malam waktunya untuk bersenang-senang. Kara tidak memperdulikan pertanyaan yang dia dengar, terus saja melepaskan B4-nya sampai hanya menyisakan BR4. Lalu waktu rasanya cepat sekali berlalu, tiba-tiba Kara berada di dalam pesatukan Brian dan keduanya saling memempat gut dengan M3 Sera. Bersatu uman lembut sampai bertukar S4 Liva. Di dalam kamar kontrakan Kara sesuatu yang nampak mustahil itu akhirnya kini terjadi. Kara dan Brian adalah teman semasa SMA, selama ini mereka tak pernah akur bagaikan anjing dan kucing. Brian justru menaruh rasa pada sahabat Kara, gadis cantik yang bernama Ayla. Namun hari ini Brian akhirnya mendengar kabar bahwa Ayla telah menikah dengan pria pilihannya. Dunia Brian terasa hancur, apalagi dia telah menyiapkan banyak hal dan menyusun berbagai rencana untuk masa depannya dan Ayla nanti. Satu-satunya yang dia yakini mengerti tentang perasaannya yang hancur adalah Kara. Karena itu saat Kara ingin pergi ke klub malam Brian menyusulnya. Lalu kini berakhir di atas R4 Jang yang sama. Saat pagi datang Kara adalah yang bangun lebih dulu. Membuka mata dan merasakan tubuh yang remuk redam, sakit semua. Apa yang terjadi semalam benar-benar tidak dia ingat, ditatapnya langit-langit kamar ini dengan kepala yang terasa sedikit pusing. Dan alangkah terkejutnya Kara saat dia menggerakkan tangan justru menyentuh sesuatu di sampingnya dan malah melihat ada Brian pula di ranjang ini. Dek! Jantung Kara seperti berhenti berdetak-detik itu juga. Pikirnya mendadak kalut dan coba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Namun yang dia ingat tidak utuh, hanya samar-samar yang meragukan. Perasaannya semakin tidak menentu ketika menyadari diri bahwa saat ini dia tidak menggunakan sehelai benang pun, sementara Brian juga nampak tidak memakai baju. Astaga, apa yang sudah terjadi? Dasar bodoh! Batin Kara mengutuk diri sendiri. Secara perlahan dan susah payah akhirnya Kara turun dari ranjang, melihat baju yang telah berserakan di atas lantai. Sebuah pemandangan paling menjijikan yang pernah dia lihat. Bodoh. Bodoh-bodoh. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Batin Kara tidak henti-hentinya untuk terus mengutuk diri sendiri. Kara sangat tahu bagaimana Brian begitu mencintai sang sahabat, Ayla. Tapi bagaimana bisa dengan cerobohnya dia justru menghabiskan malam bersama pria ini. Tanpa perlu dijelaskan secara rinci ataupun mengingat apa yang terjadi semalam, namun Kara sudah meyakini dengan pasti bahwa dia dan Brian telah melakukan hubungan badan. Kini saja inti tubuhnya terasa sakit sekali. Sungguh, Kara tidak ingin menangis. Kara justru sangat membenci dirinya sendiri. Selesai memunguti semua baju dan kembali mengenakannya, Kara segera meninggalkan kamar. Memutuskan untuk keluar dan menuju dapur. Demi mengusir pikirannya yang kacau, Kara menyiapkan sarapan dengan suara yang keras, sengaja berulang kali membanting peralatan dapur agar Brian segera bangun. Dan benar saja, usahanya itu membuahkan hasil. Suara berisik dari arah dapur mampu membangunkan Brian yang masih berbaring di ranjang. Jika semalam Kara tidak mengingat semuanya dengan jelas, maka lain dengan Brian. Pagi ini saat bangun dia masih mengingat jelas semua yang terjadi semalam. Andai saja Brian mampu sedikit mengendalikan dirinya sendiri, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Astaga, gumam Brian, yang juga menyesalkan semuanya. Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak mampu mengubah takdir yang sudah terjadi. Namun Brian bukanlah pria bajingan yang lari dari kesalahan.
Brian kemudian bangun dan kembali mengenakan pakaiannya sendiri, mendatangi dapur melihat Kara yang sibuk entah membuat apa. "Kara," panggil Brian hingga membuat semua pergerakan Kara jadi berhenti. Sekarang hawanya jadi berbeda, tidak seperti dulu saat masih menjadi teman. Mendadak seperti ada dinding pembatas di antara mereka berdua. Mendengar namanya dipanggil, Kara sontak menoleh dan menatap Brian tanpa merasa takut sedikitpun. Kara ingin menunjukkan pada Brian bahwa apa yang terjadi semalam tidak membuatnya merasa terusik sedikitpun. "Pergilah, anggap saja semalam tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita berdua," jawab Kara dengan entengnya. "Mana bisa, aku akan bertanggung jawab." "Bertanggung jawab bagaimana? Kita harus menikah." "Cih." Kara malah tertawa saat mendengar hal tersebut. Kepalanya menggeleng tanda tidak setuju. "Sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi. Beberapa jam lagi aku juga akan melupakan ini semua," ucap Kara. "Bagaimana jika kamu hamil?" "Tidak akan, aku akan segera minum pil pencegah kehamilan." Brian terdiam sesaat, terasa jelas perasaan bersalah di dalam hatinya. "Tetap saja, aku akan bertanggung jawab," putus Brian kemudian. Brian juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti pada mereka berdua. Mendadak semuanya jadi kacau begini. "Aku tidak mau, aku hanya akan menikah dengan pria yang benar-benar mencintai aku, bukan pria yang mencintai sahabatku," balas Kara tak kalah serius. Tentang cinta memang tak mampu Brian perdebatan, sampai detik ini cintanya memang masih melekat pada Ayla, bukan Kara. Apa pentingnya membahas cinta sekarang? "Kita hanya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah kita lakukan," jawab Brian, berpikir hanya menggunakan logika. "Bagiku penting, bagiku pernikahan itu bukan hal main-main," jawab Kara dengan suara yang terdengar lebih tinggi. "Justru yang bagiku tidak penting adalah tentang semalam, jadi berhenti bicara yang aneh-aneh dan pergilah," timpal Kara, mengusir. Brian tak mampu berkata banyak, apalagi di saat Kara selalu menolak pertanggungjawabannya. "Pergilah," ucap Kara sekali lagi, sorot matanya masih nampak serius. "Jika terjadi sesuatu katakan padaku, kapanpun kamu butuh tanggung jawabanku aku akan siap." "Lagi. Tidak usah lebay, pergilah," titah Kara. Brian tidak punya pilihan lain, dengan sangat terpaksa akhirnya dia meninggalkan rumah kontrakan Kara. Meski pergi dengan perasaan yang begitu mengganjal di dalam hati. Saat motor Brian mulai terdengar meninggalkan halaman rumah ini, Kara langsung membuang nafasnya dengan kasar. "Aku tidak mungkin hamil, aku tidak butuh pertanggungjawabannya," ucap Kara. Tapi takdir tidak sesuai dengan keinginan Kara, meski setelah malam itu Kara meminum pil pencegah kehamilan namun nyatanya 1 bulan kemudian Kara justru dinyatakan hamil. Tes pack yang Kara gunakan tergambar jelas 2 garis merah. Membuat langit di atas kepala Kara terasa runtuh saat itu juga. Dering ponsel di atas meja nakas membuat lamunan Kara buyar. Dia keluar dari dalam kamar mandi dan melihat ada panggilan masuk dari sang sahabat. "Halo Ai," jawab Kara. "Kamu di mana? Kenapa tidak masuk kerja?" tanya Ayla. Kara tak bisa langsung menjawab, baginya Ayla bukan hanya sekedar sahabat biasa tapi juga sudah jadi saudara. Banyak hal yang telah mereka lalui bersama, banyak cerita yang telah diukir indah. Tapi sepertinya kini semua kisah akan berhenti di sini. Kara tak ingin hubungan mereka jadi semakin rumit, jadi Kara putuskan untuk pergi saja. "Ai, aku sudah putuskan untuk berhenti bekerja, aku akan pergi ke luar negeri." Plak! 1 tamparan keras mendarat di pipi Kara. Sang ibu melayangkan sebuah tamparan yang begitu keras di wajahnya. Beberapa bulan lalu Kara memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan kedua orang tuanya,
Kara mengontrak di sebuah rumah dan bekerja setelah lulus SMA. Kara sebenarnya bukanlah gadis yang berasal dari keluarga miskin. Keluarga Kara cukup berada. Namun Kara adalah anak yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, namun selalu dituntut untuk jadi sempurna. Kehidupan keluarga yang hancur membuat Kara tumbuh jadi gadis yang pembangkang tanpa aturan, hidup sesukanya demi mencari kebahagiaannya sendiri. Selama ini satu-satunya yang mampu menahan Kara agar tak hidup liar adalah Ayla. Kara juga tidak pernah berpikir bahwa keputusannya untuk pergi dari rumah membuatnya berakhir seperti ini. Hamil di luar nikah seperti seorang jalang. Namun Kara juga tidak bisa menyalahkan Brian, sebab apa yang terjadi padanya juga atas kecerobohnya sendiri, kebodohannya sendiri. Lihatlah. Jadi ini hasilnya kamu pergi dari rumah. Hah? Hamil? Bentak sang ibu yang kepalanya terasa seperti ingin pecah. Bisamu memang hanya membuat malu keluarga. Karena itulah sekarang aku ingin pergi lebih jauh, balas Kara dengan entengnya. Uangku kurang, jadi aku pulang untuk meminta lebih. Kara. Pekik sang ibu, kesabarannya sudah habis. Tidak puas setelah memberikan tamparan, kini beliau menjambak rambut. Kara sampai puas. Sebenarnya Kara merasa sangat kesakitan, namun semua rasa sakit itu sedikit pun tidak dia tunjukkan. Kara terus saja memasang wajahnya yang datar. Sebuah sikap yang membuat sang ibu makin frustasi, sebab setelah semua yang terjadi tak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulut sang anak. Hentikan, biarkan dia pergi, ucap ayah Kara setelah sejak tadi hanya diam dan melihat apa yang terjadi. Dia juga kecewa dan malu atas kelakuan sang anak, tapi daripada buang-buang energi untuk menguapkan amarah, dia lebih setuju dengan keputusan yang telah Kara buat. Lebih baik Kara pergi ke luar negeri agar tidak membuat keluarga semakin malu. Pergilah dan jika bisa tidak usah kembali lagi, ucap Papa Kara. Jikapun kamu kembali, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini, timpalnya kemudian. Kara yang mendengar hal itu hanya mampu tersenyum miring, sudah dia duga ucapan seperti itu akan keluar dari salah satu kedua orang tuanya dan ternyata kalimat itu dilontarkan oleh sang ayah. Baiklah, beri aku uang 3 miliar, aku akan pergi sekarang, ucap Kara. Sang ayah segera mentransfer sejumlah uang yang Kara minta dan setelahnya Kara benar-benar meninggalkan rumah ini lagi. Rumah yang nanti akan jadi asing untuknya. Kara berjalan beberapa saat menuju jalan raya, meninggalkan motor miliknya di rumah mantan kedua orang tuanya. Taksi. Panggil Kara dengan suara yang melengking. Ke bandara, Pak, ucap Kara setelah dia masuk. Baik, Nona. Mobil taksi itu kembali melaju di tengah-tengah jalanan kota. Kara pikir hatinya sudah mati rasa, dia tak akan lagi merasakan perasaan sedih apalagi sampai menangis. Tapi ternyata dugaannya salah, setelah semua yang terjadi akhirnya air mata Kara jatuh juga. Kedua matanya menangis seraya menatap jalanan kota yang akan dia tinggal. Ayla, aku pergi sekarang, batinnya, pilu sekali. Rasanya kini Kara benar-benar hidup sebatang kara, tak punya satupun pundak untuk bersandar. Sampai akhirnya Kara mengingat jika di dalam perutnya telah tumbuh sebuah janin. Janin yang sempat terpikir ingin Kara gugurkan, nyatanya kini malah jadi satu-satunya keluarga yang akan dia miliki. Mendekati bandara Kara menonaktifkan ponselnya, pergi seperti menghilang dari bumi ini. 5 tahun kemudian. Mom, Kiala sudah cantik belum? Tanya bocah berusia 4 tahun yang sangat menggemaskan. Gadis kecil dengan mata biru dan rambut sedikit ikal itu adalah putri kecil Kara. Dulu Kara pikir dia tidak akan mampu menjalani hidupnya dengan baik di negara asing, sendiri tanpa siapapun.
Tapi ternyata tiap harinya dia selalu saja mendapatkan kekuatan untuk bertahan. Mulai dari detak jantung kecil Kiara di dalam rahimnya, lalu tangis Kiara saat lahir dan kini bocah tersebut sudah mulai cerewet. "Sudah Kia, cantik seperti Momi," balas Kara dengan penuh percaya diri. Lantas ibu dan anak itu tertawa bersama di depan meja rias. "Maca anak cantik ini tidak punya dedi, Mom. Dediku kemana Ci?" Celetuk Kiara, selalu saja mempertanyakan tentang hal ini jika anak itu teringat akan sang ayah. "Ya ampun Kia, berapa kali harus Momi katakan? Dedimu itu sudah meninggal," balas Kara tanpa ragu, bahkan memasang wajah serius. "Ah Momi bohong, coba mana tunjukkan foto dediku. Semua foto dedimu sudah terbakar di rumah lama kita." "Ah, celita Momi cepelti dongeng," jawab Kiara. Bukannya merasa sedih, Kara malah tertawa melihat kelucuan anaknya tersebut. Anak selucu ini tak mungkin dia bagi-bagi dengan orang lain, apalagi Brian. 5 tahun telah berlalu dan entah apa yang sudah dilalui pria tersebut, mereka telah menempuh jalan masing-masing dan Kara tak ingin mereka saling mengusik. Di kota ini Kara bekerja di sebuah kafe, tiap kali bekerja terkadang Kiara ikut degannya, terkadang Kara menitipkan sang anak di penitipan. Yang membuat Kara bingung sekarang adalah Kiara sudah waktunya untuk sekolah. Rasanya tak memungkinkan jika sang anak bersekolah di sini, sebab biaya pendidikannya tak sedikit. Terbesit di dalam benaknya untuk kembali ke Indonesia dan memulai kehidupan baru di sana. "Mom, kok tiba-tiba melamun?" "Ayo Pelgi, Kia sudah siap," ucap Kiara. Hari ini dia ingin ikut sang ibu pergi bekerja. Segala keperluannya telah disiapkan sejak semalam, mulai dari mainan kesukaannya, botol minuman kesukaannya dan juga boneka teddy bear kecil yang tidak pernah ketinggalan. "Iya, sayang. Ayo kita pergi sekarang," balas Kara penuh semangat, berharap sang anak selalu hidup dengan penuh semangat. Juga sama seperti dirinya. Di hadapan Kiara, Kara sungguh tak ingin terlihat lemah. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan akhirnya mereka tiba di kafe tempat Kara bekerja. "Kamu mengajak Kiara lagi?" tanya sang atasan dengan nada tak suka. Memang Kiara bukanlah anak yang nakal, tapi tetap saja keberadaan anak itu di sini cukup mengganggu pemandangan. "Maaf Bu, tapi hari ini Kiara tidak mau ku tinggal di penitipan." "Kiara tidak akan nakal. Iya kan sayang?" balas Kara seraya bertanya pada sang anak. "Iya, Kiara tidak akan nakal," jawab Kia, dia memeluk boneka teddy-nya. "Sepertinya kita harus bicara," ucap sang atasan, lalu pergi masuk ke ruang kerja. Melihat sikap atasannya tersebut, Kara tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mengisyaratkan kabar buruk yang akan dia terima. "Kia, tunggu di sini sebentar ya. Momi akan menghadap bos dulu." "Apa dia marah, Mom?" "Tidak Hani, mana mungkin Momi dimarahi." "Baiklah, aku akan menunggu di sini. Anak pintar." Kara meninggalkan Kiara di ruang istirahat khusus karyawan, mendatangi ruangan sang bos dan menghadap. "Duduklah," titahnya dan Kara langsung patuh. "Kara, aku tahu pekerjaanmu sangat bagus di kafe ini. Tapi jujur saja sejak awal aku sudah merasa terganggu dengan keberadaan Kiara. Banyak orang mempertanyakan kepadaku kenapa ada anak kecil di sini." Mendengar teguran itu hati Kara terasa seperti tercubit. Sekarang Kara menyadari ada yang telah berubah dari dalam dirinya. Jika beberapa tahun lalu dia adalah gadis yang kuat yang tak pernah merasa takut pada apapun, tapi sekarang mendadak hatinya jadi mudah sekali merasa pilu seperti ini. Apalagi jika menyangkut tentang sang anak, jujur saja hati Kara begitu lemah. Tak pernah dia duga sebegitu sulitnya menjadi seorang ibu. "Dengan berat hati aku ingin kamu keluar dari kafe ini,"
putus sang atasan. Kara hanya mampu tersenyum getir, dia tak mampu menolak keputusan tersebut. Kara sudah bersyukur karena diberi kesempatan selama ini untuk tetap bekerja dengan membawa sang anak. Baiklah, Bu. Aku akan menerima keputusan tersebut. Terima kasih karena selama ini sudah bersedia menerima aku bekerja di sini. Ya, kuharap kamu bisa menemukan tempat kerja yang lebih baik. Kara mengangguk dengan bibir tersenyum, namun percayalah hatinya ingin sekali menangis. Karena mencari pekerjaan di sini tentu tidak mudah, apalagi dia tidak sendiri sekarang. Ada Kiara yang harus selalu dia lindungi. Mom, panggil Kiara saat melihat ibunya datang kembali ke sini. Melihat sang anak senyum, Kara terukir semakin lebar. Bos Momi memberi libur, jadi kita bisa pulang sekarang. Libur? Kenapa mendadak libur? Tidak mendadak, sebenarnya kemarin. Momi sudah meminta izin untuk tidak masuk karena ingin bermain dengan Kiara. Tapi kemarin pesan Momi tidak dibalas. Kilah Kara, yang sekarang pandai sekali bicara bohong. Benarkah? Balas Kiara ingin memastikan semuanya. Benar 100%. Jawab Kara. Dan langsung membuat Kiara melompat kegirangan. Selama ini sang ibu memang selalu sibuk bekerja, sulit sekali bagi mereka untuk menghabiskan waktu berdua. Saat malam Kiara juga sudah keburu mengantuk, padahal belum puas bermain. Akhirnya mereka berdua meninggalkan kafe tersebut. Bagi Kiara ini hanya izin dan besok sang ibu akan kembali bekerja. Tapi bagi Kara ini adalah hari terakhir dia mendatangi tempat ini, karena besok entah kemana lagi kakinya akan melangkah. Haruskah aku kembali ke Indonesia? Batin Kara, lalu mendesah kasar.